Bocah ini dihukum mati karena dituduh membunuh dan terbukti tidak bersalah setelah 70 tahun kematiannya. Baru berusia 14 tahun ketika dia dieksekusi di Carolina Selatan pada tahun 1944. Hanya butuh waktu 10 menit untuk memutuskan bahwa dia bersalah. Dia menjalani eksekusi dengan cara disetrum di kursi listrik hingga tewas. Dan setelah 70 tahun, pengadilan menyatakan kalau dia tidak bersalah. Inilah kisah George Stinney Jr. George Stinney Jr. lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1929 di Pinewood, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah kota pabrik bernama Alcolu, kota dengan sistem undang-undang Jim Crow, yaitu undang-undang yang masih memberlakukan pemisahan rasial antara kulit hitam dan kulit putih. Di Alcolu sendiri, kawasan orang kulit hitam dan kulit putih dipisahkan oleh sebuah jalur kereta api. Keluarga Stinney tinggal di rumah perusahaan yang sederhana dengan kehidupan normal. Ayah, ibu, dan 2 saudara laki-laki serta 2 saudara perempuan. Sampai pada suatu ketika mereka terpaksa meninggalkan tempat itu karena fitnah dari para manusia sok suci berkulit putih yang menuduhnya telah membunuh 2 anak kecil kulit putih. Fitnah. Pada tanggal 22 Maret tahun 1944, 2 gadis kecil berkulit putih yang bernama Betty Jean Beniker dan Mary Emma Thames bersepeda bersama untuk mencari bunga. Mereka berhenti di sekitar rumah Stinney untuk bertanya di mana mereka bisa menemukan bunga maypole. Stinney dan adiknya Amy yang saat itu sedang menjaga sapi mereka menjawab kalau mereka nggak tahu. Dan setelah itu percakapan mereka selesai. Keesokan harinya, Betty dan Mary dikabarkan menghilang. Hilangnya mereka mendorong ratusan warga Alcolu, termasuk ayah Stinney, berkumpul dan mencari gadis-gadis yang hilang itu. Dan pada hari itu juga, mayat kedua gadis tersebut ditemukan di sebuah selokan berlumpur dengan kondisi cedera kepala yang parah. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap Stinney dan abangnya John atas tuduhan pembunuhan Betty dan Mary. Pada saat penangkapan, orang tua mereka sedang nggak ada di rumah, dan adiknya Aimee lebih memilih ngumpet di kandang ayam belakang rumahnya. Kemudian setelah peristiwa penangkapan itu terjadi, John dibebaskan dan sementara itu Stinney tetap ditahan. Tanpa pengacara, orang tua atau saksi dari pihak non-polisi, Stinney diinterogasi di sebuah ruangan tertutup oleh penyidik yang semuanya adalah orang kulit putih. Sekitar 1 jam setelah diperiksa, Kepala Kepolisian H.S. Newman mengumumkan bahwa Stinney telah mengakui perbuatannya dan mengatakan lokasi pembuangan barang bukti. Dia juga mengatakan kalau Stinney ini ingin berhubungan badan dengan salah satu gadis, cuman karena gagal, dia membunuh mereka. Sehari setelah itu, Stinney ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan tingkat pertama. Ayahnya dipecat dari pekerjaan dan keluarganya diusir dari tempat tinggal mereka. Persidangan. 24 April tahun 1944, persidangan digelar. Ada lebih dari 1.000 orang memadati ruang sidang, dan yang diperbolehkan untuk menghadiri sidang hanya orang-orang berkulit putih. Bahkan keluarga Stinney nggak diperbolehkan untuk hadir. Dengan total 2 jam persidangan dan hanya butuh waktu 10 menit bagi para juri sidang yang semuanya kulit putih untuk memutuskan bahwa Stinney bersalah dan dihukum dengan cara disetrum di kursi listrik. Sedikit informasi buat kalian guys. Pada masa itu, di Carolina Selatan, anak yang berusia 14 tahun dianggap sebagai orang dewasa. Dan Stinney dinilai sah untuk dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keluarganya yang miskin tidak mampu untuk melakukan banding dan hanya berharap bisa memohon bantuan dari Bapak Gubernur untuk menghentikan eksekusi itu. Tapi sayangnya, permohonan mereka ditolak dan 2 bulan setelah persidangan, Stinney dikirim ke LP di Columbia untuk dieksekusi. Stinney yang malang. 16 Juni 1944 pada jam 7.30 pagi, para petugas mempersiapkan kursi listrik untuk eksekusi Stinney. Tubuhnya yang kecil membuat petugas kesulitan mengikatnya di kursi listrik yang memang dibuat khusus untuk orang dewasa. Dengan helm yang kebesaran dan bantuan tumpukan buku tebal di atas kursi, Stinney disetrum dengan tegangan ribuan volt beberapa kali. Dengan teriakan dan derai air matanya, akhirnya Stinney kejang-kejang dan meninggal. Keadilan yang tertunda. Keyakinan pembunuhan George Stinney dibatalkan pada tahun 2014. Saudara kandungnya mengklaim bahwa pengakuannya dipaksakan. Dia memiliki alibi bahwa pada saat pembunuhan, dia bersama saudara perempuannya Aimee yang sedang mengawasi sapi mereka. Mereka juga bertemu dengan seorang pria bernama Wilford Johnny Hunter yang mengaku sebagai teman satu sel Stinney dan mengatakan bahwa Stinney membantah telah membunuh Beniker dan Thames. Dia berkata, "Johnny,
Saya tidak melakukannya. Mengapa mereka membunuh saya untuk suatu hal yang tidak saya lakukan? Dan setelah pertimbangan berbulan-bulan, pada 17 Desember 2014, Hakim Carmen Mullen menyebut bahwa hukuman mati kepada Stini sebagai ketidakadilan yang besar dan mendasar. Dan akhirnya, secara resmi Stini dinyatakan tidak bersalah. Saudara Stini sangat senang mengetahui bahwa saudara mereka dibebaskan setelah 70 tahun. Menghargai bahwa mereka dapat hidup cukup lama untuk melihat hal itu terjadi.